A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sebenar-benar kalam adalah kalam Allah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sebenar-benar kalam adalah kalam Allah. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara muhdatsatuha, yang baru. Yang baru apa ini? Adalah yang dimaksud adalah yang baru dalam perihal agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan yang sesat itu adalah di dalam neraka. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghimpun kita di masjid ini. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menghimpun kita dengan keluarga kita di surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah kecintaan dan suri tauladan bagi kita. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketakutan dan kesedihan itu normal. Ketakutan dan kesedihan itu normal. Kegundahan normal. Sedih normal. Sakit normal. Normal. Karena apa? Memang Allah takdirkan manusia memiliki sifat. Kalau dia ditimpa sesuatu yang membuat dia sedih, sedihlah. Sesuatu yang merusak, sesuatu yang memekikkan pikiran, kalutlah. Tapi ada orang yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang ini diseru oleh malaikat.
Malaikat menyeru kepada jenis orang ini apa? Allah takhafu, kalian jangan takut. Berarti takut tuh ada nggak? Ada. Tapi disuruh nggak boleh takut, jangan takut. Wala tahzan, dan jangan kalian sedih. Dan orang yang jenis ini disebutkan diseru oleh malaikat, wa abshiru bil jannah, bergembiralah kalian dengan surga. Di dunia dia hilang sedih dan takut. Jangan takut, jangan sedih. Siapakah orang ini? Kalau kita menginginkan diseru oleh malaikat, ini kan ini Pak, ada orang yang merasa bisa bicara dengan malaikat. Ya Pak? Kenapa? Oh, bicara lawan Tuhan langsung ada, bicara lawan Nabi Muhammad langsung ada. Nelpon Nabi Muhammad bisa. Ngirim surat lawan mungkar dan nangkir bisa. Tolong hamba yang barusan meninggal jangan ditanya. Ada. Tapi itu tidak ada dalam Quran. Enggak ada. Dalam hadis pun tidak ada. Abu Bakar As-Siddiq yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kapan Al-Quran menyebutkan Abu Bakar? Ketika dua orang di dalam gua. Al-Quran menyebutkan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi pertanyaannya, apakah Abu Bakar bisa bicara dengan Jibril? Bicara dengan malaikat dan mungkar dan nangkir? Ini khurafat, cerita-cerita yang tidak berdasar. Yang Allah anugerahkan bisa bicara dengan malaikat siapa? Para nabi lah. Jibril, Nabi Muhammad berbicara dengan Jibril. Selain itu enggak ada, kecuali yang diceritakan di dalam Al-Quran. Selain yang tidak diceritakan dalam Al-Quran, enggak ada lah, khurafat. Nah ini tapi ada orang yang diseru malaikat, tapi orang ini enggak dengar suara malaikat. Kata malaikat apa? La takhafu, jangan takut, jangan sedih. Kalian apa? Bergembira dengan surga. Siapakah orang ini? Kita bahas pada hari. Sejauh-jauh ilmu manusia, sehebat-hebat program manusia, dia tidak disebut berhasil atau menang kalau tidak sampai surga. Ya kan? Ya. Sehebat program apapun manusia, sehebat apapun ilmu manusia, sehebat apapun perbuatan manusia, dia tidak akan disebut sukses, berhasil kalau tidak sampai surga. Allah menyebutkan dengan apa? Fauzun azim. Orang yang masuk surga itu kemenangan yang besar. Nah, orang ini sudah dikasih tahu, wa abshiru bil jannah. Inya masih di mana? Di mana orang nih? Dunia. Wa abshiru bil jannah. Dia dikasih kabar, dikasih kesenangan, kegembiraan dengan apa? Engkau masuk surga. Inilah yang disebut dalam ayat,
Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqam, kemudian apa? Istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun malaikat itu. Tatanazzalu itu turun malaikat. Apa? Berseru, alla takhafu, hai orang-orang yang berkata Allah adalah Tuhan kami, dengan lalu mereka istiqomah dengan pernyataan mereka, kalian jangan takut dan bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan surga allati kuntum tu'adun, yang kalian adalah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ayat ini banyak juga dibaca sahabat Nabi, tapi sahabat mengartikannya mungkin berbeda dengan kita. Umar bin Khattab, pian kalau baca tafsir Ibnu Katsir, Umar khutbah, Umar baca ini, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa? Umar berkata, istaqamu wallahi ala tariqah li ta'atihi summa lam yarghu rawghanis saghar. Hai manusia, istiqomahlah kalian, kata Umar khutbah, ala tariqah, di jalan Islam nih, wat li ta'atihi, dan untuk taat. Summa lam yarghu rawghanis saghalib, janganlah kalian menyimpang seperti kelicikan musang. Tahu musang? Bahasa ini musang itu apa, Pak? Hah? Luwak. Oh, luwak itu musang. Oh, jadi orang minum kopi itu orang Arab menyebut musang ini dengan sebutan ciri-ciri orang yang memiliki kemunafikan. Makanya ada peribahasa sampai ke kita tuh, serigala berbulu domba, musang berbulu ayam. Apa maksudnya? Licik. Ada maksud di dalam apa yang mereka ucapkan. Ini adalah orang. Jadi kalau masih ada kemunafikan dalam jiwa, kita masih berpura-pura, kita tidak termasuk innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Karena orang yang berkata Allah adalah Tuhannya, tidak mungkin ada kemunafikan. Nggak mungkin. Kenapa? Ulun kasih contoh sederhana. Orang janji kampanye itu untuk Allah kah, untuk dirinya? Hah? Ini serius nih, untuk dirinya kah, untuk Allah kah? Lalu ini sebut apa? Ini Islam. Oh, saya mau terpilih meneguhkan Islam. Bapak dah aja ini ulun hendak
Cuma mungkin itu kan kelihatan benar. Lalu berat. Semuanya. Contoh sederhana. Pian sukses. Lalu pian bilang kepada anak pian, "Ni abah na uyu-uyu begawi kama." Hasil abah Rabbuna. Orang yang di hatinya selalu mengatakan Rabbunallah, istiqomah lah dia. Mesti istiqomah. Karena sesuatu di dalam hati bahwa Allah di dalam jiwanya, dia tidak mungkin bercampur. Nggak mungkin bercampur. Contoh sederhana aja. Ulun ceramah nih. Untuk apa ulun? Kalau di hati bulik kena ditraktir orang makan, betul lah. Terbayang mulai rumah pinanya aku umbahnya ditraktir ayam pang, bakso pang, macam-macam lah. Rabbuna, enggak mungkin. Kalau dia datang dari rumah bismillah Rabbunallah, aku karena orang yang seperti inilah yang malaikat seru. Kamu jangan takut. Kamu jangan sedih. Apa? Orang yang menyatakan dirinya Allah ini punya resiko. Biar tahu resiko apa? Pertama, bisa jadi rezeki kada sebanyak kalau orang munafik. Orang penjilat nih banyak, jilat sana, jilat sini, iya kan? Lumu sana, lumu sini, banyak. Datang pimpinan nang hanyar, lumu, habis sambati, beh nang semalam tuh beh kada sebagus pian. Hah? Ini musang. Ya balah, musang. Gawat. Ini kada kau dikawani orang nang kayak ini kada kau dikawani. Bapak dan ibu sekalian, yang kedua, bersedih hati. Kenapa? Karena kadang-kadang dia mengalami sesuatu yang tidak dialami oleh orang lain. Allah menguji orang yang istiqomah ini lebih besar pada yang lain. Makanya aku hidup nyaman-nyaman Jepang. Adakah? Mulai bahari aku nyaman hidup. Berarti dia belum diuji dengan cobaan orang istiqomah. Ini kita belum bahas istiqomahnya dulu, Rabbunallahnya dulu. Istiqomah tidak terjadi kalau tanpa Rabbunallah. Ngatakan tuh, istiqomah ulun jar main judi, istiqomah ulun jar mulai dari apa namanya main gaple, istiqomah. Dah. Apa nang ikam istiqomah banggakan aku minum khamar. Ada juga istiqomah baik ke masjid tapi masbuk istiqomahnya. Jadi wah istiqomah pada situ aja kenapa? Masbuk. Ada juga istiqomah baik berdusta. Amun kada berdusta garing. Ya ada orang nang mun kada berdusta garing dia. Itu istiqomah pada dustanya. Orang yang disebut istiqomah adalah dia yang mengatakan di dalam jiwanya Rabbunallah. Apa aja Rabbunallah. Tadi ulun mau ke sini
lihat di spanduk mobil bilang tuh ada spanduknya begini, tulisannya bahasa Arabnya gini, wala akhafu al-faqra wal miskina wa inni abdul ghani. Aku tidak takut miskin, sementara aku adalah seorang hamba dari Allah yang Maha Kaya. Apa pian takutkan? Pian punya Tuhan siapa? Allah. Gak usah takut. Ya belah, nggak usah. Ngapain tak? Orang ini bisi keistimewaan. Apa? Malaikat menyerunya. Pian kada usah jadi mama gupron nang kesa bekio macam-macam. Kada usah. Cukup istiqomah. Ini tersambat ngaran ya Allah. Supaya orang tahu siapa dia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan, ulama membagi, lalu kita tanya sederhana. Ulama membagi 5 jenis istiqomah. 5 jenis istiqomah. Pengen belajar istiqomah, kenapa jenang pengen belajari? Google Map cek Al-Masjid Al-Istiqomah, Banjarbaru. Nah, sekarang lagi pembangunan. Semoga Allah memudahkan hati pian untuk mengeluarkan daripada harta pian untuk membangun masjid. Amin ya rabbal alamin. Istiqomah ini kata ulama 5. Yang pertama, ala annallaha rabbahum wahdah. Orang yang disebut istiqomah adalah yang terhindar daripada kesyirikan. Pian amun utasnya berajah, rajahnya embah tu supaya laris, kada mungkin istiqomah. Dia berharap kepada benda. Atau pian gantung, nah di rumah pian, gantung di jualan pian, laris bismillah. Insyaallah kada dapang na macam-macam. Pian kada usah takut, Rabbuna. Kita ni ulun perbetakon lawan pian kita ni disuruh berusaha kah, disuruh menangkap hasil kah? Hasilnya kita disuruh berusaha aja, Pak. Yang penting usaha. Jangan kada berusaha. Kehendak kita lah amun berdatang tuh kada usah berusaha lagi, orang datang sorongan. Handaknya. Ya lah, Pak. Contoh beli kita beli uang yang pertama dibeli apa? Orang yang pertama pembeli pertama tuh di sapu-sapu akan berapa? Inya mengira apa? Dengan uang dicepret-cepret tuh banyak nang menukar. Amun nang kayak itu Pak kan usah ngali-ngali. Sebelum pembeli datang pian sorongan ceplak. Duit sudah. Rezeki itu Allah yang ngatur. Kita disuruh berusaha. Usahanya apa? Ada orang lihat, kada singgah kapian. Nah, jangan diranguti orang. Ini takdir dari Allah aja kita berdiam aja. Ini orang kada paham. Kada ngaji. Kita dituntut apa? Usaha. Jangan di rumah berdiam betapa. Orang datang sorongan. Bah, ini kada tuntung mengaji nih. Buktinya apa? Allah menyuruh kita deh. Allah menyuruh kita apa? Buktinya.
Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Wabtagu, cari, jangan dihinip. Ulun 4 betakun non pian. Pian di baris M ke-7 kada. Ke-7. Ulun kamu himung lah. Yang kedua, pian berusaha sa-M dapat sa-M. Himung pian? Himung. Himung mana? Di antara dua tadi. Rata-rata orang himung di bari. Coba aja. Ya ada. Kenapa? Kita kada uyuh. Pian kada tahu. Orang yang diberi 1M dengan orang yang berusaha dapat 1M, lebih besar mana pahalanya? Lalu dia sedekahkan, lebih besar mana dalam maknanya? Orang nang dibari ngasih 100 juta, ikhlasnya nyaman. Kenapa? Dibari orang jua. Coba nang berusaha 100 juta. Amun inya nah ya. Amun inya memberi jua, ikhlas. Karena hasil daripada orang yang berusaha tuh top markoto. Orang yang mengharapkan balasan tuh mental orang Islam tuh mental orang yang memberi, bukan peminta. Kasih contoh. Nabi hijrah ngetok rumah Abu Bakar kan? Dengar ceritanya sudah, Pak? Nah. Lalu apa kata Abu Bakar? Kata Nabi, wahai Abu Bakar, di rumahmu nih siapa nih? Keluarkan Abu Bakar. Maksud Nabi karena saat itu mencekam. Karena Nabi diancam dibunuh. Hadis Bukhari yang cerita adalah ibunda Aisyah. Aisyah saat itu masih kecil. Apa yang katanya? Kata Abu Bakar, wahai Nabi, ini keluargamu. Kalau begitu kata Nabi Muhammad SAW, aku sudah diizinkan hijrah. Lalu apa kata Abu Bakar? Akukah yang menemanimu? Kata Nabi, ya. Kalau begitu kata Abu Bakar, aku punya 2 unta. Kamu pakai 1, aku pakai 1. Pian tahu apa jawaban Nabi? La illa bisaman. Enggak, kecuali dengan harga. Nabi hijrah itu dengan harga, bukan pemberian Abu Bakar. Walaupun Abu Bakar memberi dengan ikhlas. Ini mental Islam. Rabbunallah. Kita dituntut berusaha. Yang kedua, istaqamu ala ta'atihi wa ada'u faraidihi. Istiqomah di dalam taat dan melaksanakan perintah-perintahnya. Melaksanakan perintah Allah ini perlu istiqomah. Yalah, kapan? Kadang-kadang manusia sholat bisa istiqomah. Bisa istiqomah. Zikir bisa istiqomah. Tapi belum tentu dengan yang halal dengan yang haram. Yang halal dengan apa contohnya? Ke masjid rancah, tapi amun dijulung orang duit memilih matuk. Kapan lagi? Istiqomahnya apa tuh? Ayo. Manusia bisa istiqomah zikir. Sama ulama lawat jamaah
hati-hati yang haram, makanlah yang halal. Dijulungi Innova sebuting, ubah boleh jepian itu, tapi jangan sampaikan non siapa-siapa. Nabi ditawari kerajaan, kekuasaan, harta, perempuan, cukup dengan memindah 1 tahun keyakinan. Nabi nggak mau. Harta itu menggiurkan, tapi tidak menggiurkan orang yang istiqomah. Bari 100.000, mau maaflah, istiqomah, Rabbunallah. Datang 500.000, begamat, Rabbunallah. Datang 5 juta, Rabbunallah dalam hati aja lagi. Kanjal lah. Lalu alasannya apa? Bisa aja taubat. Orang kaya ini kadang mungkin malaikat turunan. Berat. Kalian tahu Abu Muslim Al-Khawlani? Abu Muslim Al-Khawlani. Pernah dengar namanya Abu Muslim Al-Khawlani? Belum pernah? Belum lah. Berarti hanya didengar nih. Abu Muslim Al-Khawlani ini adalah seorang tabi'in. Dia sebenarnya masuk Islam pada zaman Nabi, tapi dia belum sempat bertemu Nabi. Dia di Yaman, Nabi di mana? Di Madinah. Ketika dia berangkat dari Yaman menuju Madinah, Nabi sudah meninggal. Lalu ulama menyebutkan dia bukan golongan sahabat lah. Dia golongan tabi'in. Lama dia berselang lantar ulun cerita yang lain. Tapi di satu menarik cerita dengan di istrinya di rumah. Satu ketika istrinya, dia kalau pulang itu dia bertakbir, Pak. Kalau pulang dari itu dia bertakbir. Takbir. Jadi kalau misalkan ke halaman rumahnya Allahu Akbar, istrinya akan bilang Allahu Akbar mulai dalam rumah tuh. Model romantis benar, Pak. Datang ke halaman, masuk halaman Allahu Akbar, bini di dalam rumah menyahut Allahu Akbar. Ini mantap banget. Satu ketika, Pak, dia mengucapkan takbir, tidak ada yang menyahut di dalam rumah. Dari mulai muka pagar nggak nyahut, halaman nggak nyahut, ngetok pintu, Assalamualaikum, masuk rumah Allahu Akbar, bini kada nyahut. Apa itu yang terjadi? Ternyata istrinya murung sekali pada hari itu. Ada di ujung kamar. Behinip, behinip tahu bahasa Banjarnya, behinip lah. Bahasa Indonesianya apa behinip itulah? Hah? Berdiam. Oh ya, berdiam. Diam. Lalu Abu Muslim, wahai istriku, aku tadi takbir, kau nggak sahut takbirku. Apa kata istrinya? Kamu kan, wahai suamiku, kamu kan teman dengan khalifah, teman. Muawiyah bin Abi Sufyan, kalian tahu Muawiyah bin Abi Sufyan? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib. Habis Ali ada Hasan bin Ali. Habis Hasan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah, Amirul Mukminin. Muawiyah senang dengan Abu Muslim.
Apa yang terjadi? Kata istrinya, wahai suamiku, kamu kan teman khalifah, kita kada bisi pembantu, mintalah kali-kali dengan khalifah di pembantu. Pian tahu jawaban Abu Muslim Al-Khulani? Siapa gerangan yang merusak istriku? Aku berdoa kepada Allah, semoga Allah butakan orang yang merusak istriku. Pian tahu, ternyata istrinya ini ngobrol sama tetangga. Tetangga bilang, laki kamu kan bekawan, masa kada dapat napa-napa? Perai. Tahu perai, Pak? Parai lah bahasa sini. Parai kan bekawan lawan khalifah. Kada bisa napa-napa. Rugi. Hidup itu harus antara dua aja, memanfaatkan atau dimanfaatkan. Ikam ni apa? Memanfaatkan kada, dimanfaatkan iya. Bah, ratik wara. Kalau bahasa nang lebih pedihnya tuh Pak, kulit bawang nang larut di sungai. Tahu pian kulit bawang sudah dikariki kan? Nah, buang pula. Abu Muslim tiba-tiba tetangganya nih rabu. Lalu kata bininya, aku dengar ketika aku murung tadi, suamiku berkata, siapa yang merusak istriku? Semoga Allah membutakannya. Ternyata ikam nang rabun. Kasih minta maaf lon lakiku nih. Lalu perempuan tetangga tadi, wahai Abu Muslim, minta maaflah, aku merusak istrimu. Lalu Abu Muslim berdoa, ya Allah kembalikanlah matanya. Kembali, kabul doa. Nih ada orang nang kesah kabul terus doa, nang locok. Nah, hujan berhenti, pas berhentilah. Lalu napa? Amun kada berhenti saya kejar tuh malaikat. Boh, pas hujan sebutingnya ada videonya. Nah, sibuk sorongan. Iya kejadian. Itulah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, manusia itu bisa istiqomah terhadap ibadah, tapi berat terhadap harta dan kekuasaan. Berat. Meluruskan niat tuh berat. Ulun pernah cerita di sini atau tidak? Al-Imam Syafi'i makan di rumah Imam Ahmad sangat lahap. Apa kata murid Imam Ahmad? Ini Imam Syafi'i kok lahap sekali, kada lain ulama. Misalkan ulun nih lah, tiba-tiba makan bahan ini pindah 2 piring. Ustadz nih kejauhan nih, makan 2 piring. Imam Syafi'i lahap sekali. Imam Ahmad karena murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad berkata, wahai Imam Syafi'i, ada apa gerangan kau lahap sekali? Kata Imam Syafi'i, di kota Baghdad aku tidak tahu yang paling halal makanannya kecuali di rumah. Di kota Baghdad nih, aku tidak tahu makanan yang halal kecuali di rumah. Maka aku lahap makan dengan yang halal. Kita kada peduli pak halal haram, asal hantum. Asal makan terus. Yang penting mun sudah sampai, pak apa lagi? Tidak tahu. Nah, coba ya, lihati Nabi. Ketika cucunya makan kurma, Nabi suruh muntahkan. Kenapa? Itu tidak halal bagi kita. Karena itu adalah zakat dan sedekah. Ada kerasaan, hanya 2 pak. Ustaz Adi Hidayat 1,5 jam pak. Pian tahan lah 1,5 jam lah. Kada tahan, kada apa-apa pak.
Nabi menyuruh Sayyid Hasan, apa namanya, cucu Nabi Al-Hasan, untuk memuntahkan. Abu Bakar begitu, dapat makanan. Abu Bakar dulu punya budak, budaknya dulunya adalah dukun. Tiba-tiba ketemu di jalan, tapi dukun ini sudah tobat, dapat dikasih orang, dikasihnya sama Abu Bakar. Abu Bakar makan, tanya dari mana? Oh, dari temanku yang dulu aku dukun. Muntah Abu Bakar, Abu Bakar muntah. Mun kita sudah terasai, sudah sampai rakungan kayak papang lagi. Makanya kenapa dah hati kita walaupun banyak sembahyang masih kotor. Ternyata kita tidak memperhatikan harta atau makanan atau minuman yang kita makan. Pian mun hendak kondangan, cek pinanya orang ini begawi di mana. Apa? Kawalah, ada kawa. Bah mun sudah kari kambing, wah apa lagi? Iya kan? Mun sudah nasi mandi, halal lah, bismillah. Oh, aduh. Imam-imam kenapa hebat? Kenapa ulama-ulama sekarang tidak ada yang hebat seperti dulu? Bisa jadi ulama sekarang kada tapi pinandu lagi. Lawan halal, lawan lah. Bapak dan ibu sekalian ini. Yang ketiga, alal ikhlas wal amal ilal maut. Wah, berat nih, berat mana nih? Istiqomah, ikhlas dan beramal untuk kematian. Mau berat benar. Rata-rata manusia ikhlas beramal untuk dunia, iya kan? Beramal untuk, lo kasih contoh sederhana. Pian bersedekah, Allah kasih apa ganjaran bersedekah? Nah, tanya 700 ranting lagi lah cabang. Pertanyaannya, pian harapkan itu di akhirat apa di dunia? Itulah berat. Beramal untuk mati ini berat. Beramal sebagai bekal tuh berat. Duduk di masjid nih, duduk di majelis nih, dengan niat apa? Ya Allah, aku beramal, ini jadi bekalku di akhirat. Tahu pian? Ketika semua tidak tercatat, kira-kira cuma duduk ini yang tercatat, pian senang? Hah? Belum tanya nih. Ketika di sidang kelak, di sidang ternyata nggak ada yang aslinya. Yang ikhlas cuma sebuting nih, duduk di majelis nih. Kira-kira pian senang kan? Nyata senang. Sebuting aja daripada upau. Tahu upau? Upau tuh nang makanan setiap Ramadan tuh, Pak. Oh, ipau. Upau. Apa, Pak? Jong. Nah, bahasa ini zong. Ulun ingat perkataan Umar. Ketika ada orang yang ngetok pintu tuh, minta sedekah tuh. Umar lalu ngasih. Umar kan nggak begitu kaya Pak jadi khalifah. Wih, ini kan khalifah, orang-orang raja sugi-sugi. Ya belah. Ini. Umar kan nggak kaya. Umar nggak kaya. Serius nggak kaya.
tapi dia menguasai 15 negara sekarang kalau dikelompokkan. Dia rumah, ada orang yang ngetuk pintu kita sedekah, Umar kasihlah beberapa dirham lah, kasihlah. Lalu Umar berkata, mudah-mudahan itu tercatat sebagai amal baikku. Setiap beramal gitu deh, mudah-mudahan dicatat sebagai, diterima amal. Lalu Abdullah bin Umar kata sama ayahnya, wahai ayah, kenapa kau berharap seperti itu? Aku takut, dan aku paling gembira kalaupun sekiranya cuma amal tuh yang diterima, aku paling senang. Itulah kegembiraan sahabat ketika menginginkan amalnya diterima oleh Allah. Nah sekarang udah tanya nih, kira-kira kita nih beramal nih ingin diterima kita kah, ingin diterima manusia? Pian mau beramal diterima siapa? Allah, nggak diterima manusia. Pian nggak peduli lawan manusia. Sedekah orang yang cibir kan, jangan peduli. Pian mau urusi masjid kan, jangan peduli. Pian beramal dengan Allah, bukan dengan makanya doa-doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doa lah. Doa Nabi siapa? Doa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin kalau selanjutnya pian undang lagi ulun kesini lah. Kan 5, 3 sudah, kurang berapa? Aduh, nah ingatakan kena ulun mau undang lagi tanggal berapa Ustaz Awad, tolong 2-nya diteruskan. Nah, Allahu a'lam. Mudah-mudahan 3 ini kita bisa mengamalkan. 1, apa tadi Pak? Orang yang istiqomah adalah yang tidak mungkin ada kesyirikan di dalam jiwanya. Yang kedua, apa Pak? Hah? Nah, kada ingat. Orang yang istiqomah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, terutama dalam perihal yang halal. Yang ketiga apa Pak? Ikhlas dan beramal untuk hari akhir. 2-nya kada ulun sebutakan juga, pokoknya rahasia sampai kita bertemu lagi insyaallah. Nah, Allah, ini bukan merahasiakan supaya pian tambah giat untuk ilmu. Nah, itu aja. Yalah, wallahu alam. Semoga Allah menganugerahkan kita istiqomah. Karena siapa yang mendapatkan istiqomah ini, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu, dia tidak takut. Wala tahzanu, dia tidak sedih. Wa abshiru bil jannah, dia dapat surga. Semoga Allah menganugerahkan kita istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.